Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gunung Sahari. Ladang sudah menguning, mari kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di Hari Raya Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan ini. Warta Lisan, Majelis Jemaat mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat mempersiapkan hati menyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun. Baik persembahan syukur mingguan dan persembahan syukur tahunan dapat diserahkan sebelum kebaktian dimulai. Mulai tanggal 5 Juni 2022 dan seterusnya, Majelis Jemaat akan menyelenggarakan 4 kali ibadah secara onsite tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ibadah pertama pukul 6 dan pukul 17 hanya onsite. Ibadah pukul 8 dan 10.30 diselenggarakan secara hybrid, onsite dan live streaming. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja atau hendak hadir dalam ibadah secara onsite di gedung gereja, dapat mengakses kanal-kanal media informasi dan media sosial yang ada seperti 1. Gunsa Apps, 2. Website www.gkigunsa.or.id, 3. Warta Persekutuan Digital, 4. Instagram GKI Gunsa, 5. Facebook GKI Gunung Sahari, atau dapat bertanya pada tata usaha gereja pada hari dan jam di nomor telepon 021 420 4364 atau 420 6979 atau 42 22 122 pada hari dan jam kerja. Tema ibadah minggu ini adalah Ladang Sudah Menguning, dipimpin oleh Pendeta Suta Prawira. Demikianlah Warta Lisan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian Raya Pentakosta minggu ini kita selenggarakan secara intergenerasional, baik kita yang ada di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kita datang kepada Tuhan bersama keluarga kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita sambut kehadiran Allah dalam ibadah dengan pujian, inilah hari ke-50. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk sumber anugerah. Yesus ditanam dan bangkit.
hasil pertama ini untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus tanaman yang maha agung, diberkati Allah. Nampaklah hasil tanaman itu, orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. dan beserta denganmu juga. Dipersilakan duduk kembali. Tanah yang dijanjikan telah menghasilkan aneka tumbuh-tumbuhan, sayur, buah, dan beraneka bulir biji-bijian, menggerakkan umat mengucap syukur melalui pelbagai tuaian terbaiknya. Benih yang ditabur dalam kematian Kristus kini telah menghasilkan bulir-bulir yang menguning. 3.000 jiwa dari pelbagai penjuru yang menjadi percaya kepada Kristus adalah tuaian pertama di masa raya Pentakosta. Sekarang tuaian pertama telah menghasilkan tanaman yang berlipat ganda dan telah menguning di sekeliling kita. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Jemaat yang mengasihi Tuhan,
Mari kita bersama-sama merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami menghampiri hadirat-Mu di dalam rasa syukur oleh karena berkat anugerah yang Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Bapa Surgawi, apabila kami ada sebagaimana kami ada sekarang, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan yang menuntun kami dari masa pandemi ke pandemi, dan Engkau meneguhkan, menguatkan kami melalui badai kehidupan. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, sering kami tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Kami sibuk dengan urusan diri kami masing-masing. Kami menutup telinga terhadap suara-suara di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan dan uluran kasih setia Tuhan. Dan kami mengeraskan hati kami untuk menghadirkan kasih dan damai sejahtera, baik di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam kehidupan pekerjaan kami, di dalam kehidupan usaha dan keseharian kami. Bapa Surgawi, kalau kami mau sebutkan satu persatu pelanggaran-pelanggaran kami, maka menjadi nyata begitu banyak cacat celah dalam kehidupan kami, tidak sepadan dengan berkat-berkat yang Engkau curahkan. Oleh karena itu pada saat ini kami tertunduk malu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni, menyucikan, melayakkan kami untuk beribadah, sehingga segala dosa dan kesalahan kami tidak menjadi penghalang bagi tercurahnya berkat kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap, hati anakku tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menerima anugerah dan pengampunan dosa. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai bagi saudara-saudara. Salam damai bagimu juga, dan salam damai bagi saudara-saudara semua. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa? Maukah menang atas kejahatan, ajaiblah kuasa namanya. Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa? Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita bersama-sama meneduhkan hati kita, mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila pada saat ini kami boleh merayakan Hari Raya Pentakosta. Engkau menaruh berkat atas kehidupan kami di sepanjang waktu, di tengah badai kehidupan, sehingga kami boleh duduk diam di sekitar hadirat-Mu pada saat ini bersama dengan anggota keluarga kami. Bapa Surgawi Allah yang kekal, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Siapakah kami manusia yang penuh kelemahan, yang sanggup memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan? Naungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, layakkan hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Mampukan kami semua untuk memahami sabda-Mu, serta memberlakukannya dalam hidup sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tapaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung
karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah kepada perantaran Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata ladang yang telah menguning dalam Alkitab terdapat satu kali, yaitu dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 35. Kata-kata itu berasal dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dan murid-murid melintasi daerah orang-orang Samaria. Mungkin di tengah perjalanan ketika mereka melalui ladang gandum yang baru ditanami, mereka mempercakapkan tentang kapan musim menuai akan dilakukan. Murid-murid memperkirakan kapan gandum yang baru ditanam itu akan dituai. Satu pengetahuan umum yang berlaku pada waktu itu, gandum dipanen antara 3 sampai 4 bulan tergantung dari varietas gandum yang ditanam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan kapan waktu menuai di dalam kerajaan Allah. Yesus mengatakan demikian, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Yohanes 4 ayat 35. Musim menuai gandum masih 4 bulan lagi, tapi dalam kerajaan Allah sekaranglah saatnya kita menuai.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musim menuai gandum masih 4 bulan lagi. Tetapi di dalam kerajaan Allah sekaranglah saatnya kita menuai. Jadi bagi Yesus sejak kedatangannya ke dunia ini, kita berada pada satu masa yang disebut masa menuai. Sejak kedatangan Kristus, murid-murid dipanggil untuk menuai. Gereja yang melanjutkan karya Kristus di bumi ini dipanggil untuk menuai. Termasuk saudara-saudara dan saya, kita yang berkumpul di tempat ini pada hari ini dipanggil untuk menuai. Nampaknya pengajaran ini sulit dipahami oleh murid-murid pada waktu itu. Oleh karena pikiran mereka dipenuhi dengan pemahaman dan pengharapan akan kerajaan yang lain. Ketika Yesus mengajarkan kerajaan Allah di dalam hati dan pikiran murid-murid adalah kerajaan Israel yang dipulihkan. Pikiran dan hati mereka dikuasai oleh pelbagai keinginan yang terpusat pada diri sendiri. Kepada mereka diberi banyak kuasa, tetapi tidak ada hasil yang didapat di dalam karya mereka ketika Yesus mengatakan ini saatnya untuk menuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mencatat tuaian besar dari karya Kristus pertama-tama justru terjadi di kota ini. Di kota Sikhar, kota yang terletak di wilayah Samaria, wilayah yang dianggap najis oleh orang-orang Israel. Ayat 39 menceritakan kepada kita ada banyak orang Samaria dari kota itu menjadi percaya datang kepada Yesus. Dan yang lebih istimewa lagi menurut Yohanes adalah orang yang dipakai menjadi alat dalam menuai ladang yang menguning di kota Sikhar adalah seorang yang dianggap hina, seorang perempuan yang rumah tangganya berantakan, seorang perempuan yang selalu haus. Namun setelah pertobatannya cara berpikirnya diubahkan dan ia menjadi ciptaan baru, ia dipakai Allah untuk melakukan perbuatan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ia dipakai Allah secara mengherankan, menuai ladang yang menguning di kota Sikhar. Orang-orang Samaria di kota Sikhar dalam pertobatannya dan di dalam rasa hausnya akan firman Tuhan, mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus mengabulkan permohonan orang itu dan tinggal selama 2 hari di kota Sikhar. Padahal sebenarnya orang-orang Israel jangankan menginap, melintas, mereka dilarang untuk melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Yohanes sedang menceritakan sebuah ironi dalam kehidupan murid-murid. Bahwa orang yang dekat dengan Yesus, aktivis yang handal, gagah berani, tetapi tidak ada hasil apapun di dalam karya kemuridannya. Namun seorang yang dianggap rendah, berasal dari tempat yang begitu direndahkan, dalam posisi sebagai seorang perempuan, ia bukan hanya meyakinkan 1 orang, 2 orang, tetapi Alkitab mengatakan begitu banyak penduduk kota itu datang kepada Yesus dan mereka mengaku percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini saya hendak menyegarkan kembali satu kata dari Yesus yang jarang direfleksikan secara khusus oleh kita. Ladang sudah menguning. Yang menanam bukan kita, yang menyiram juga mungkin bukan kita yang berada di sini. Bisa jadi yang menanam, ia adalah para pendahulu kita yang berjerih lelah, orangnya kita tidak kenal, sebab ia sendiri tidak ingin dikenal. Sebab ketika ia menanam, ia ingin agar yang dikenal bukan dirinya, tetapi yang dikenal hanya Kristus yang menjadi junjungannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak kenal dengan mereka yang menyiram,
yang mendahului kita aktif di dalam kegiatan pelayanan gereja Tuhan di sini. Dan mereka juga tidak ingin dikenal, sebab bagi mereka cukuplah banyak orang, jemaat di masa kini, mengenali Kristus yang memberikan penugasan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menanam bisa jadi adalah orang-orang sederhana. Di dalam segala keterbatasan talenta, di dalam segala keterbatasan kompetensi, keterbatasan finansial mereka. Tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan terhadap benih-benih kecil yang ditanam dalam kehidupan gereja Tuhan. Para pendahulu kita ada yang menyiram, mengajar dengan tekun, melawat, menata layani pelbagai urusan. Ada yang memperluas sarana, ada yang melipat gandakannya. Dan sekarang kita dipanggil untuk menuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menabur, orang yang menanam dengan orang yang menuai sangat berbeda. Orang ketika menuai ia harus mencangkul, mesti membersihkan. Orang ketika menanam ia mesti mencangkul dan mesti membersihkan. Oleh karena itu pada umumnya orang ketika menanam, ketika menabur, mereka menanam, menabur sambil bercucuran air mata. Tetapi orang yang menuai, ia pun harus bekerja keras. Tetapi ia bekerja keras dalam suasana sukacita. Sebab bulir-bulir gandum sudah menguning, matang, siap dituai. Mereka bekerja keras dan ia mendapatkan hasilnya. Dan merayakannya dengan penuh syukur dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menuai dalam kerajaan Allah bukanlah tugas yang mudah. Menuai di dalam kerajaan Allah bukan hanya sekedar berkaitan dengan keahlian, bukan hanya sekedar berkaitan dengan kemampuan finansial, bukan juga berkaitan dengan ketersediaan orang-orang yang melakukan tugas-tugas. Tetapi terlebih dari itu, menuai berkaitan dengan kesiapan kita untuk menjadi pelayan. Kesiapan setiap murid untuk memberi diri secara utuh, secara penuh. Melakukan tugas pekerjaan yang berasal dari Tuhan yang tidak mudah. Tanpa kesediaan menjadi seorang pelayan, kerja keras murid-murid tidak akan memberi hasil apapun. Dan itu yang terjadi ketika murid-murid ada bersama dengan Yesus. Mereka berkarya bersama-sama dengan Yesus, tetapi tidak ada hasil yang diberikan oleh murid-murid. Padahal ini adalah masa untuk menuai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tuaian besar murid-murid pertama Tuhan Yesus terjadi bukan ketika Yesus ada di samping mereka. Tuaian murid-murid terjadi setelah Yesus meninggalkan mereka. Ketika Yesus tidak hadir secara fisik, tetapi Roh Kudus menyertai murid-murid dalam melakukan tugas untuk menuai. Roh Kudus membaharui cara pandang murid-murid. Roh Kudus dengan kuasanya memberikan hikmat, kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan tugas menuai ladang yang sudah menguning. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah tanpa rasa takut dan gentar. Mereka memberitakan perbuatan Allah yang besar dengan motivasi yang benar. Mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang berasal dari Allah penuh dengan keyakinan, penuh dengan kepastian. Dan mereka membuktikan melalui sikap dan perbuatan mereka berani menghadapi berbagai tantangan, aniaya dan penderitaan. Dan terlebih dari itu, Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang, sehingga mereka dimampukan untuk menerima sabda Tuhan seperti yang Allah kehendaki dan Allah persiapkan bagi mereka semua. Kisah para Rasul mencatat pada hari itu ada 3.000 orang diselamatkan. Kisah pasal 2 ayat 41. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3.000 orang yang diselamatkan melanjutkan tugas menuai yang dipercayakan kepada mereka. Ladang sudah menguning, siap dituai.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3.000 jiwa yang berasal dari berbagai penjuru ketika mereka kembali ke tempat asalnya masing-masing, mereka melaksanakan tugas menuai. Melakukan tugas pekerjaan dengan sukacita, betapapun melelahkan, betapapun ada banyak pertaruhan, mereka melakukannya dengan penuh rasa syukur oleh karena masa menuai sudah tiba dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat sejak saat itu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Itu bukan saja terjadi di Yerusalem, tetapi terjadi di berbagai tempat di mana orang-orang percaya mengemban tugas panggilan untuk menuai. Mereka yang kembali ke Asia Kecil, ada yang berasal dari Efesus, ada yang berasal dari Laodikia, Antioquia, ada yang berasal dari Roma, Kreta, ada yang berasal dari Libya, Mesir. Mereka menuai di tempat masing-masing, sehingga muncullah sebuah persekutuan yang mengimani karya Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara dan saya yang berkumpul di tempat ini, bahwa ladang sudah menguning di sekitar kita. Dan Yesus berkata kepada kita, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dengan bercucuran air mata, kamu memetik hasilnya, dan itu harus kamu kerjakan dengan penuh syukur dan sukacita. Baik yang menabur maupun yang menuai akan bersukacita pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena ada yang menanam, oleh karena ada yang menyiram, oleh karena ada yang mendahului kita, gereja kita berkembang sebagaimana ada sekarang ini. Ada banyak hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan gerejanya. Bukan saja sarana yang tersedia, Tuhan mengirimkan orang-orang yang memiliki kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menuai. Tuhan memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini dengan dokter-dokter. Tuhan memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini dengan guru-guru. Tuhan memperlengkapi jemaat Tuhan di tempat ini dengan begitu banyak kompetensi yang diperlukan untuk menuai. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, ladang sudah menguning. Diperlukan banyak tuaian. Dan sebagai jemaat Tuhan pada saat ini, selain kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang penuh dengan kesulitan, kita juga memohon kiranya Tuhan mengirim penuai-penuai agar ladang menguning di sekitar kita dapat dituai dan dipersembahkan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ladang menguning di dalam kehidupan pelayanan di sekolah minggu, bahwa ada anak-anak dari generasi Alfa yang hadir di tengah-tengah kita, yang perlu bimbingan dari guru-guru yang generasinya dekat dengan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak remaja-remaja yang sedang bertumbuh. Mereka mempersiapkan masa depan, mereka membutuhkan pembimbing, pendamping yang generasinya tidak terlalu jauh dari mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kebutuhan, ada banyak ladang yang harus dikerjakan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan pada saat ini berkumpul, mohon Tuhan yang mengirim penuai. Mohon Tuhan yang menggerakkan hati setiap kita agar kita mau turut ambil bagian untuk menjadi para penuai. Sebab ladang sudah menguning di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 tahun lebih kita mengalami pandemi. Ada banyak orang mengalami kesulitan. Baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan untuk memelihara kesehatan mereka. Ada banyak orang mengalami kesulitan untuk menata kehidupan di masa depan, pendidikan anak-anak.
Ini semua mengatakan kepada kita bahwa ladang menguning di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengirim para penuai, biarlah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyiapkan hati untuk menjadi para penuai. Seturut dengan kompetensi yang Tuhan anugerahkan, seturut dengan talenta yang Tuhan percayakan. Agar sampai pada waktunya, ketika Yesus datang kembali, kita tetap melaksanakan tugas untuk menuai ladang yang sudah menguning, yang mana kita tidak menabur dan menanamnya, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menuainya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sungguh kami mengangkat syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi kemuliaan namanya, karena kasih setianya yang tidak pernah berubah. Sungguh kami ingin menceritakan semua perbuatan ajaib-Mu dan menyampaikan kepada semua orang bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih karunia. Jiwa kami tak henti-hentinya memuji ketika kami terus dapat berjalan maju di tengah-tengah situasi yang memaksa banyak orang untuk ragu. Kami bersyukur saat kami dapat kembali melangkah ke rumah Tuhan, menghadap mezbah-Mu, membawa persembahan tanda cinta. Dan saat ini kami hendak menaikkan puji-pujian sepanjang hari dan mengangkat syukur kami untuk selama-lamanya, karena Engkau memang layak dipuji. Jadikanlah syukur kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah lewat syukur yang kami bawa, nama-Mu kami muliakan. Tolonglah kami agar kami dapat senantiasa memelihara syukur kami di setiap situasi yang kami jalani. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah.
kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tunjukkanlah aku jalan-jalan-Mu ya Tuhan, untuk menata hari di depan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu dan tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepadamu. Sebab kasih setiamu besar atas kami, panjang sabar dan tidak pernah terduga untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Syukur atas keluarga, penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala luka dan dosa. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjatuhkan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kekal, kami menghampiri hadirat-Mu di dalam rasa syukur atas anugerah yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Bapa surgawi Allah yang kekal, di tengah-tengah rasa syukur kami pada saat ini, kami teringat saudara-saudara kami yang berada di dalam pelbagai kesulitan hidup, baik di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan pendidikan putra-putri mereka. Tuhan, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Dan Engkau juga memampukan kami sekalian hadir bersama-sama dengan mereka untuk keluar dari pelbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Bapa surgawi Allah yang kekal, di tengah-tengah syukur kami menerima anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang dicekam ketakutan oleh karena berada di medan peperangan. Tuhan, kiranya Engkau menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan bangsa Ukraina yang mengalami invasi dari Rusia. Tuhan, kiranya Engkau yang menaruh belas kasihan-Mu, Engkau yang mencelikan mata hati para petinggi negeri, agar mereka boleh menyikapi setiap persoalan-persoalan secara bijak, agar ada damai sejahtera di bumi, di mana setiap bangsa saling menopang, setiap bangsa saling menyatakan cinta kasih yang berasal dari Tuhan,
sehingga kami boleh menyaksikan kemajuan peradaban oleh karena kasih gulung-gemulung dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami di tengah-tengah upaya pengendalian pandemi COVID-19 dan di tengah-tengah upaya menyelenggarakan pesta demokrasi di mana situasi sosial politik sudah semakin menghangat. Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden bersama dengan jajarannya dan aparatur pemerintahan di pusat hingga di desa-desa. Engkau juga yang memberikan sikap yang takut akan Tuhan kepada setiap kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat ketika berdinamika dalam dinamika sosial politik. Agar masyarakat yang heterogen dapat hidup berdampingan dalam kasih setia dan damai sejahtera Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami berdoa bagi malam doa jelang Pentakosta yang sudah selesai. Ada banyak doa yang dipanjatkan. Ada banyak seruan pergumulan jemaat Tuhan yang dibawakan kepada Tuhan. Bapa, kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi, sehingga saudara-saudara kami yang bergumul dalam kehidupannya mendapatkan jawaban doa yang melegakan. Kehendak Tuhan terjadi dan memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang kekal, pada hari ini kami bersama-sama merayakan Hari Raya Pentakosta. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menyucikan setiap hati kami ketika kami menyatakan syukur. Dan ya Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau yang menaungi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh memberikan pemberian-pemberian yang terbaik dalam hidup kami. Segenap talenta yang Tuhan anugerahkan, segenap waktu yang masih Tuhan sediakan, sehingga ya Bapa kami boleh turut serta di dalam musim menuai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Tuhan. Bapa Surgawi Allah yang kekal, kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas usaha, pekerjaan, kesehatan, dan kekuatan di tengah badai kehidupan yang datang dan pergi. Kita yakin dan percaya Allah yang menyediakan benih dan Allah juga yang melipat gandakannya bagi kita semua. Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur karena kami. 2 Korintus 9 ayat 10-11. Persembahan syukur tahunan dan persembahan mingguan yang sudah diletakkan di keranjang persembahan syukur tahunan dan di kotak persembahan mingguan atau yang telah ditransfer ke rekening gereja akan kita doakan setelah kita menaikkan nyanyian syukur dari KJ 301, Aku Bawa dan Berikan.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, bila kami menghitung berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami, maka tak sanggup kami menghitungnya, karena begitu banyak dan begitu luas, tak henti-hentinya Kau limpahkan pada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam suka dan duka kehidupan kami, melalui Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, yang kami rayakan hari ini, yaitu Hari Pentakosta. Sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada hari ini, untuk kami dapat kembali bersama-sama membawakan akta syukur kami kepadamu selama 1 tahun kehidupan kami yang Kau telah berkati dalam persembahan syukur tahunan. Kami bawa persembahan syukur tahunan kami bersamaan dengan persembahan kebaktian pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan menguduskannya. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan hikmat bagi para majelis dan aktivis yang akan mengelolanya agar persembahan ini dapat dipakai sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat senantiasa mempersembahkan hidup kami yang terbaik sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan padamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh-Nya yang kudus menaungi saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat GKI Gunung Sahari yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Kristina Simaremare sebagai pendeta pendamping Komisi Anak mengajak saudara-saudara bergabung dalam pelayanan Komisi Anak. Segera daftarkan diri saudara dalam kelas calon guru sekolah minggu. Ingatlah bahwa sekolah minggu masa kini adalah gereja masa depan. Jadi kami tunggu untuk saudara-saudara bergabung. Tuhan Yesus memberkati. We satisfy your soul thirst.